Bang, saya mau ceritai pengalaman saya setiap pulang malam. Jadi saya tuh sering banget pulang malam. Palingan jam 1 atau jam 2 gitu. Nah, saya kan selama pulang malam nggak pernah tuh yang namanya nampak sesuatu atau apa gitu. Terus pas teman saya nganterin saya balik, dia dilihat oleh seorang cowok ngeliatin dia gitu di jalan di samping rumah saya. Terus dia ketakutan, terus lama nggak jauh dari rumah saya dia juga nampak di pinggir jalan itu ada perempuan melambai-lambai ke arah dia gitu. Nah, saya juga pernah pulang, kan rumah saya kan dari gang itu jauh, jadi teman saya cuma ngantar sampai gang, saya jalan ke rumah dari gang ke rumah. Nah, pas saya jalan dari gang ke rumah sambil main HP, terus ada tuh lewat kayak orang lewat tapi kilat gitu, cepat banget lewatnya, nggak tahu siapa, pokoknya cepet banget gitu, cepat. Dari pas itu pun posisinya di depan rumah saya. Nah, terus saya juga pernah lagi asik video call sama teman saya. Jadi sering kayak kita lagi video call, lagi masak mie atau lagi makan ke dapur, teman saya selalu, karena teman saya orang yang ceplos-ceplos, karena kaget mungkin tiba-tiba muncul. Jadi pas saya lagi asik makan, dia langsung bilang, tuh ada tangan hitam, tuh ada poci gitu kan. Tapi emang kerasa sih awalnya kalau ada mereka, kayak beda aja sama nggak ada gitu. Nah, saya juga pernah di kamar belakang, di dapur itu ada kamar, jadi kamar abang saya, karena udah nikah jadi kamar itu kosong, tempat barang-barang yang nggak dipakai tak di situ. Pas saya ke situ, memang lagi video call sama teman saya. Nah, teman saya nyaut, tuh ada ibu pakai kebaya kayak mau kondangan gitu. Saya nolong, mana, perasaan nggak ada ya kali, malam-malam kondangan kan nggak mungkin. Terus saya juga pernah pas lagi motong sayur di belakang, pas maghrib orang rumah pada sholat atau mandi, sibukin diri sendiri, saya di belakang sendiri. Terus saya diketawain, itu kenceng banget ketahuinya. Keponakan saya pun kalau main kesini pun selalu ngomong, nggak mau kesana, ada hantu. Di mana, di sana serem gitu kan bang. Padahal nggak ada apa-apa. Itu tuh posisinya di kamar belakang saya, di kamar dekat dapur gitu, yang kamar kosong itu. Nah, saya juga pernah nampak yang mirip ayah saya, kayak ayah saya masuk ke kamar, sedangkan ayah saya di depan. Jadi pas ayah saya lihat kan, kayak biasa ayah saya masuk kamar, tapi dia diem aja bang, pucet diam gitu, nggak nyaut sama sekali. Saya panggil, nggak lama dia masuk kamar, ayah saya muncul dari belakang. Saya kaget dong, jadi siapa yang saya lihat tadi gitu. Nah, saya juga pernah lagi asik nonton TV, itu tuh di belakang tuh kayak orang lagi masak, lagi motong-motong gitu, kayak sibuk, kayak rame, bener-bener rame, nggak tahu ngapain. Pas saya lihat nggak ada apa-apa, ya saya positif thinking aja, mungkin tikus, tapi mana ada tikus masak kan, logikanya. Nah, terus saya pernah, di belakang itu kan hutan ya, jadi pas maghrib itu saya sering main ke kebun itu, entah ngambil
rambutan atau apa gitu. Tapi itu posisinya memang kata mama saya kayak udah nanti keinjek atau gimana, nanti dia marah. Di situ kata ayah ada ini kata gitu kan. Saya nggak percaya dong, kayak nggak mungkin gitu. Nah habis itu siap apa ya, malamnya langsung mendemam, langsung dingin badan tuh, langsung higau, langsung nggak mentul lah bang, kayak ya tiba-tiba sakit aja, padahal sorenya tuh baik-baik aja, nggak ada sakit, nggak kena hujan juga gitu. Nah saya juga pernah nampak ada pengalaman di rumah nenek saya. Nah jadi posisinya tuh saya lagi apa ya, oh ya lagi, terus saya juga pernah saya lagi makan, kayak waktu itu bukber lah kalau nggak salah, bukber. Jadi kayak di rumah nenek saya itu ada pondok gitu, jadi kami maghrib tuh makan di situ di luar semuanya. Nah yang ini yang nampak cuman saya, nenek saya, sama tante saya yang ngeliat anak kecil 3 entah 2 itu waktu itu dia minta makan. Itu keadaannya dia kayak basah, kena lumpur, acak-acak gitu, nggak beraturan. Terus dia naik, saya tanya, terus bukan saya yang tanya, nenek saya nanya, kamu dari mana? Dia jawab, kami dari Aceh. Tadi nah, logika Aceh sampai sini ngapain gitu, anak sekecil itu dari Aceh ke sini, itu nggak masuk logika bang. Terus nenek saya bilang, kok acak-acak, kok basah kayak gini, kena lumpur, habis dari mana main atau gimana? Kami korban apa katanya, kami korban tsunami kata dia, padahal korban tsunami 2004. Nah sedangkan itu kejadiannya 2017, sedangkan tsunami 2004. Terus bingung dong, karena kami udah lihat gitu kan, saling ngeliat. Kami kasih dia makan, terus dia jalan keluar, terus tuh nggak tahu ngilang kemana. Itu anak korban tsunami 2004 nyampe ke rumah nenek saya, kan nggak masuk logika gitu. Itu keadaan anaknya tuh pucet, kayak pokoknya tuh pucet, kotor, badannya penuh lumpur, tapi nggak ada luka gitu, cuman pucet aja. Dia minta makan, kami kasih makan. Terus nggak lama tante saya yang satunya lagi nyaut, ngapain situ kata dia, tadi ngasih anak makan, dia habis main lumpur, katanya dari korban tsunami di Aceh. Nggak ada dari tadi itu, perasaan tadi kalian ngomong bertiga doang katanya gitu, nggak ada lebih. Nah di situ mulai merinding tuh, ya ada loh tadi kami kasih makan, kasih gorengan, tapi katanya nggak ada, kami cuma ngomong bertiga doang. Nah situ kayak ya udahlah, maghrib wajar kali ya. Tuh apa lagi, saya juga pernah siang-siang sore-sore lagi ngumpul di teras rumah saya, di teras sama nenek saya. Nah jadi di sampingnya tuh rumah tante saya tuh posisinya lagi sepi. Memang kalau tante saya di rumah dia suka nyanyi, itu kayak gitu kan nyanyinya. Nah pas itu kosong, jadi ngobrol-ngobrol, saya diam main HP. Tapi dindingnya tuh kayak mana ya, saya tuh duduk di dinding rumah dia gitu, karena rumahnya tuh cuman di alas apa ya, cuman
triplek gitu batasnya karena kan gabung triplek. Nah jadi saya dengar orang yang kayak tadi tuh kayak na gitu kan. Nah saya tanya, saya diam pertamanya, mungkin salah dengar kan, saya diam. Terus saya bilang, diam dulu, saya bilang kan, karena orang di teras tuh ribut ngobrol, saya bilang diam dulu. Nah saya suruh orang teras diam, dia juga diam. Terus pas orang tuh ngomong, dia juga nyanyi. Jadi saya tanya dong, saya dengerin dulu kan, saya dengerin. Pas saya dengerin, saya tanya ke mama saya, ini di rumah ada orang apa enggak di samping rumah nih? Enggak ada, kosong, pergi semua. Serius, nggak ada orang sama sekali, nggak ada, kosong. Tadi aku dengar loh ada orang nyanyi, dan itu sama kayak tante, kayak yang nggak jalan namanya tuh Rini gitu. Tadi kayak nyanyi, ada orang nyanyi di rumah tuh, kayak Rini biasa nyanyi gitu. Nah nggak ada kok kami dengar, kata dia gitu. Nah, jadi cuman saya aja yang dengar, orang sekitar saya nggak dengar, soalnya saya suruh diem, dia diem juga, orang ngomong dia nyanyi, jadi nggak ada yang dengar gitu, cuma saya doang karena saya diem kan, nggak ikut cerita atau nggak ikut ngobrol gitu. Nah saya juga pernah di belakang, jadi posisinya tuh kayak gimana ya, orang di depan semua, saya ke dapur rumah nenek saya. Pas saya ke dapur rumah nenek saya tuh, di belakangnya tuh kan ada kayak tanah kosong gitu ya, ada pohon besar satu. Nah katanya tuh nggak boleh tebang karena kalau menebang nanti bakal sakit. Terus terus uh, itu pas malam sih, pas malam jam 7 malam itu saya, pas dia apa ya, pas mereka semua tuh ke depan, saya di dapur sendiri karena mau ngambil sesuatu yang di dapur. Pas saya ngambil, kok ada orang di pohon itu, sedangkan malam-malam ngapain ada orang di depan itu. Itu cowok, kayak cowok diem di pohon itu membelakangin saya. Terus saya tengok lagi, udah nggak ada. Itu langsung saya kabur ke depan dan nggak ada ngomong ke siapa-siapa karena tiba-tiba mulutnya kayak nggak bisa ngomong apa-apa gitu, kayak mingkem aja, kayak mana ya, mau ngomong kejadian waktu itu nggak bisa gitu. Akhirnya saya pendam, nggak lama, seminggu 2 minggu baru saya ceritakan ke orang terdekat, ke orang tua saya. Nah saya juga pernah apa ya, ngambil kayak belanja gitu ke kedai dekat rumah saya. Jadi saya bingung kan, saya bingung kenapa setiap mama saya mau belanja ke situ harus ditemani sama saya, kayak memohon gitu, ayolah temanin gitu. Nah pas kami ngelewatin rumah, pas kami ngelewatin rumah tuh mama saya kayak ngarahkan saya gitu ke arah rumah tuh, dia di samping saya kayak bersembunyi di belakang saya. Terus saya bilang, kenapa? Kata mama saya, nggak ada, karena mama saya tahu saya penakut dan dia juga penakut. Nah jadi saya jalan aja karena nggak nampak apa. Memang di samping rumah tuh memang hutan belantara, hutan kayak ke tanah kosong tapi kayak hutan gitu. Nah pohon-pohon tinggi, semak-semak belukar di situ, nggak ada lampu. Jadi kami jalan, terus saya situ tuh kayak loncat-loncat sambil jalan gitu kan, loncat kesenangan. Terus habis malam balik dari situ, saya tidur, malamnya saya mimpi saya terjebak di hutan itu, nggak bisa keluar sama sekali, nggak ada yang bantu saya. Terus saya di situ cuman ada satu kera yang kayak
ngambil saya gitu, karena cuma ada saya sama satu kera di hutan itu, nggak di tanah kosong tersebut kan. Nah, pas saya bangun, ayah saya bingung, kok bangun sih, bangun pagi nih anak, katanya. Saya bilang, aku mimpi buruk, saya bilang gitu kan. Mimpi buruk apa? Tersesat di hutan itu, hutan belakang itu, saya bilang gitu. Terus kata dia, memang tadi malam kesana? Enggak, lewat aja karena mau namanya mama, saya bilang gitu. Ya mungkin karena pulang dari situ nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, yang duduk, jadi kayak langsung tidur. Namanya juga lagi keluar masuk rumah keluar malam-malam, masuk rumah nggak bersih-bersih, pasti ada lah. Apalagi yang kita lewatin tuh hutan yang belantara gitu. Terus kata ayah saya cuma bilang, nggak apa-apa, santai aja, kata ayah saya. Nggak apa-apa, itu nggak ada. Nah, saya juga pernah di belakang rumah saya tuh ada apa, ada sumur tua gitu, memang dari dulu, dari ayah saya dari saya kan saya sih, dari ayah saya pindah ke sini. Awal pindah sini masih hutan-hutan, masih rumahnya masih satu-satuan, sumur tuh udah ada. Udah lama kali, udah puluhan tahun, tapi katanya sih setiap malam itu tuh sumur tuh bunyi-bunyi gitu, bunyi-bunyi kayak tang 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 tang, kayak ada yang bekerja di dalam tuh. Malam-malam bekerja, hutan saat kirinya hutan, nggak ada lampu, siapa coba? Ayah saya takutnya maling, jadi ayah saya cek nggak ada apa-apa. Jadi semenjak itu bunyi-bunyi terus, kayak dibiarkan aja, diabaikan, lama kelamaan jadi hilang gitu suara-suara itu. Terus di rumah saya pun juga sering kayak ketawa terus, entah itu ketawain orang rumah atau apa, saya juga nggak tahu. Itu aja sih bang, cerita atau pengalaman saya dalam dalam mengalami hal di luar ekspektasi atau cerita horor saya.